Ataupun kita pending dulu, kita masukkan Ibnu Uyainah agar lebih jelas lagi. Dan contoh yang kedua adalah rawi yang mana dia juga disifati sebagai tadlis. Namun tadlisnya di sini tidaklah dia meriwayatkan kecuali dari rawi-rawi yang thiqah. Maka siapa dia? Sufyan Ibnu Uyainah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah barakallahu fikum telah disifati sebagai mudallis. Dan hadisnya disahihkan oleh para ulama dan dianggap sebagai hadis yang bersambung. Kenapa? Karena meskipun dia melaksanakan tadlis, tetapi tadlisnya tidak berpengaruh. Maka Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Kufi summa Al-Makki, imam masyhur, disebutkan oleh para ulama kana yudallis lakin la yudallis illa an siqah kasiqati. Maka dia meriwayatkan tadlis, menyebutkan an, tetapi dia menyebutkan an kecuali dari orang-orang yang siqah. Maka jika seorang mudallis meriwayatkan dari rawi-rawi yang siqah saja melaksanakan tadlis, maka tidak berpengaruh tadlisnya. Maka dikabarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, yuqbalu tadlis Ibnu Uyainah, bahwa tadlis Ibnu Uyainah oleh para muhaditsin diterima secara mutlak meskipun dia melaksanakan an dan dia disifati melaksanakan tadlis, namun dia melaksanakan tadlis tidaklah kecuali periwayatannya dari thiqat. Maka disebutkan oleh Ibnu Hibban, hada syai' laisa fi dunya ila Ibnu Uyainah fa innahu kana yudallis wa la yudallis ila an thiqah mutqin wa la yakadu yujad Ibnu Uyainah khabarun dalasa fihi illa wa qad buyina sima'uhu an thiqah mithlu thiqatihi. Maka tidak didapati periwayatan Ibnu Uyainah jika mengatakan an, kecuali kalau kita rujuk mesti dia itu rawi yang thiqah. Maka ini kelebihan dari Imam Ibnu Uyainah. Tidaklah dia melaksanakan an-anah kecuali dari rawi-rawi yang thiqah. Maka kalau begitu tidak berpengaruh tadlisnya. Maka dua di sini dari Sufyan. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri dan yang kedua Sufyan Ibnu Uyainah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri disifati oleh An-Nasa'i dan Imam Al-Bukhari mengatakan tidaklah hadisnya itu kecuali sedikit sekali dari tadlis. Maka di sini hadisnya yumashi alaih. Hadisnya dibiarkan begitu saja oleh para ulama meskipun dengan an-anah. Contohnya seperti diriwayatkan, tentunya kita tidak memasukkan dia contoh hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, karena biar jadi pendalilan bahwa di sini Sufyan Ats-Tsauri diterima hadisnya meskipun bukan di Sahihain atau di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Muhammad ibnu Shabah, akhbarana Sufyan an Sufyan. Dua Sufyan nih. Pertama Sufyan Ibnu Uyainah an Sufyan Ats-Tsauri an Abi Fazarah an Yazid ibn al-Asam an Ibni Abbas. Saya ulangi, dari jalan Sufyan Ibnu Uyainah an bi'an-anah, an Sufyan Ats-Tsauri an Abi Fazarah an Yazid
Ibnil Asam an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma umirtu bitasdidil masajid. Ma umirtu bitasdidil masajid. Qala Ibnu Abbas, la tuzakhrafunna kama zakhrafatil yahud wan nasara. Maka ini ucapan Nabi dari Ibnu Abbas dan ditaklif oleh Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW melarang bitasdidil masajid. Apa makna tasdidil masajid? Menghiasi masjid-masjid. Di dalamnya ditulis kaligrafi yang penuh warna-warni dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, apalagi disimpan di kiblat, sehingga setiap orang sibuk melihatnya padahal dia bahkan sedang sholat. Ataupun kaligrafi di atas kubah yang melengkung di masjid. Alhamdulillah kita tidak ada sama sekali seperti itu. Maka umirtu bitasdid al masajid. Maka tidaklah, kata Nabi, aku diperintah untuk menghiasi masjid. Maka berkata Ibnu Abbas, la tuzakhrafunna kama zakhrafatil yahud wan nasara. Maka pastilah kaum muslimin dia akan datang, mereka akan menghiasi masjid-masjid mereka seperti orang Yahudi dan Nasara yang menghiasi gereja-gereja mereka. Antum pernah masuk gereja? Maka di gereja, dulu waktu saya kecil di Bandung banyak gereja. Kebetulan ada teman orang Nasara. Silahkan lihat gereja kami, boleh kita lihat. Kita terpana melihat gereja. Ada patung besar orang disalib. Saya tanya, maaf, ini siapa orang yang disalib? Bukan orang, itu Allah anak. Kok disalib? Ya Allah kok disalib gitu kan. Dia adalah Yesus Kristus, anak Allah. Kok disalib, kasihan? Fitrah. Gak memperbincangkan masalah agama dan semuanya, fitrah. Kok anak Allah disalib? Oh, itu pengorbanan untuk menebus dosa-dosa manusia. Gloria, penebus dosa manusia. Seperti itu keyakinan mereka tentang Isa ibnu Maryam. Jadi dosa-dosa kalian diampuni. Iya, wah enak banget ya. Jadi disalibnya Allah anak itu untuk menebus para pelacur dan sebagainya. Oh iya. Jadilah orang Nasara. Menebus dosa mudah. Tinggal datang ke gereja, membayar dari dosa-dosanya, kenclen, udah diampuni oleh Bapa dan sebagainya. Dan begitupun jika belum taubat, ditebus dosanya oleh Yesus Kristus, kata mereka. Maka disalibnya itu untuk menebus dosa. Maka umirtu bitasdidil masajid. Hadis ini hadis yang sahih dan menjadi pendalilan dari segi fikih dilarangnya kita menghiasi masjid. Maka masjid kita alhamdulillah dicat putih. Maka diusahakan dengan cat yang mengkilap, yang cat 1 galonnya 2.500.000. Tidak apa-apa, bukan perhiasan. Yang tujuannya agar catnya lama, tidak mudah mengelotok, dan jika kalian menendang-nendang tembok tinggal dihapus. Please jaga kebersihan. Baik. Jangan naik-naik ke tembok masjid menjadi kotor atau mencoret-coret dengan tulisan. Maka hadis ini barakallahu fikum, berkata Syekh kami Mukbil menghukumi hadis ini, hada haditsun sahih. Rijaluhu rijalu thiqat. Wa Abu Fuzarah Rashid ibnu Kaisan. Maka hadis ini disahihkan Syekh kami, dan Syekh kami
mengatakan hadis ini sahih dan bersambung. Padahal di dalamnya ada Sufyan ibnu Uyainah mudallis. Padahal di sanadnya ada Sufyan ats-Tsauri mudallis. Walakin tadlisuhu yumashi fihi. Ada misal hadis yang datang dari Ibnu Uyainah dengan an-anah dan meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dengan an-anah. Dan begitu pun hadis yang terakhir kita berikan contoh diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq an Ibnu Uyainah an Ismail an Qais an Ibnu Mas'ud. Kif sanaduhu an Ibnu Uyainah an Ismail an Qais an Ibnu Mas'ud. Fi kisah kutila Zaid ibnu Harithah fa abta'a Usamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'tihi thumma ja'ahu ba'. Maka Zaid ibnu Harithah bekas budak Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka di saat dia terbunuh di medan perang, Usamah anaknya Zaid terlambat mengasih kabar kepada Nabi. Maka tidaklah Nabi datang kecuali di akhir. Maka disebutkan fala madana dama'at aina fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mendekat kepada Zaid ibnu Harithah, seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi dan Nabi sangat mencintainya sampai sebelum turun ayat pelarangan dia nisbatkan kepada Zaid ibnu Muhammad. Laisa Zaid ibnu Harithah, lakin Zaid ibnu Muhammad. Kemudian turun ayat tentang pelarangan menyebutkan nama menisbatkan kepada selain bapaknya, maka akhirnya dikembalikan kepada Zaid ibnu Harithah. Maka ini adalah anak angkat Nabi yang sangat Nabi cintai. Kemudian di saat meninggal, datanglah Nabi dalam keadaan terlambat karena dikabari oleh Usamah dalam keadaan terlambat. Maka disebutkan falam madana dama'at ainah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Nabi mendekati orang yang dicintainya, Zaid ibnu Harithah, maka Nabi mengucurkan air mata dan menangis. Maka syahidnya ada hadisun sahih rijaluhu rijalus sahih. Berkata Syekh kami Muqbil mengeluarkan hadis ini di Jami'us Sahih, mengatakan periwayatan di sini periwayatan yang sahih. Semua rijalnya rijal sahih dan bersambung, meskipun Ibnu Uyainah mudallis dan meriwayatkan an Ismail. Namun di sini Syekh tidak menganggap Ibnu Uyainah adalah rawi yang mudallis yang menyebabkan dia itu didhaifkan sanadnya. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan pada kesempatan hari ini tentang periwayatan rawi mudallis melaksanakan an-anah tetapi yumashi alaih, tetapi dibiarkan begitu saja dan dianggap bersambung. Maka ada 5 poin. Siapa 5 poin yang bisa menyebutkannya? Siapa yang belum ditanya? Indah ke Aba Umair. Sebutkan 5 periwayatan mudallisin yang oleh para ulama dibiarkan begitu saja. Pertama, pelajaran yang lalu yang pertama dan kedua, wah lama sekali. Riwayat Syu'bah dari mudallisin. Riwayat Syu'bah dari mudallisin. Semua mudallisin. Dari 3 mudallis. Al-A'mash dan Qatadah dari Ishaq. Terus Riwayat dikeluarkan dari mudallisin yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di sahihnya. baik. Apa contohnya tadi?
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mas dan Munzir Abu Ya'la. Baik. Terus yang Mudalis yang sifati sedikit tadlis, maka dia bersambung seperti siapa? Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri sama-sama tabaqah yang kedua, namun kasusnya berbeda. Sufyan ibnu Uyainah apa? Dia tidak meriwayatkan dari mudallisin kecuali yang thiqah. Lalu apa faedahnya di sini tadlis? Karena rawi-rawinya thiqah. Yang jadi masalah para mudallisin meriwayatkan dari rawi yang majhul, dari rang dhaif seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jurayj, maka dia mentadlis dari guru-gurunya yang dhaif dengan tadlis suyuh misalnya, agar tidak diketahui siapa rawinya yang gurunya yang dhaif ini, sehingga dianggap sanadnya sahih. Adapun Ibnu Uyainah tidak meriwayatkan yang dia an-anah kecuali jika diperiksa rawi yang thiqah, maka tidak berpengaruh. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dikarenakan sedikitnya. Terus yang keempat, kelima apa? Di pelajaran yang lalu. Lambat sekali. Periwayatan orang-orang mudallisin yang di sanad pertama melaksanakan an-anah, di sanad yang kedua bertasrih, seperti hadis Al-Bara' bin Azib. Diriwayatkan Abu Daud dari jalan yang pertama, Al-A'mas meriwayatkan Anil Minhal an Zadan Anil Bara' ibnu Azib. Maka Al-A'mas periwayatannya dari Al-Minhal, kemudian Minhal dari Zadan, dari Al-Bara', itu dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari jalan yang lain, dari Al-A'mas haddatsana Al-Minhal an Zadan Anil Bara', dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dengan haddatsana. Maka di Sunan Abi Daud ada dua. Pertama, Al-A'mas mengatakan Anil Minhal an Zadan. Di riwayat yang kedua, Al-A'mas haddatsana Al-Minhal an Zadan. Maka sanadnya bersambung. Dan permasalahan yang kedua atau yang terakhir, jadi yang kelima apa? Periwayatan mudallisin meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat. Seperti Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Atha. Dia duduk 17 tahun dengan Atha, bahkan mengatakan jika aku mendengar dari Atha, aku akan mengatakan qala Atha, maka makna qala Atha maknanya aku mendengar